Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Balik lagi ke segmen BM alias Bincang Minipla. Dan BM kali ini ada update guys. Ini dia info yang paling saya tunggu-tunggu dari Minipla King Kyoryujin atau si Gabutira versi 2.0, versi upgrade-nya. Dan ya pasti beberapa dari kalian followers Instagram Putro Toys tahulah apa update-nya. So kali ini kita bakal berdiskusi tentang updatean yang ada dari si Minipla King Kyoryujin ini. So langsung aja kita masuk. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembicaraannya, pembahasannya, saya ingin reminder dulu untuk si King Kyoryujin ini bakal rilis bulan Mei 2024. Kurang lebih sampai Indo berarti bulan Juni pertengahan lah, tanggal 15-an sampai tanggal 20-an kurang lebih, dengan harga 6.600 termasuk pajak, 6.600 yen, atau kalau dirupiahin itu ini tergantung sellernya sih. Kalau seller yang termurah yang saya temui itu di harga 1.050.000. Sekali lagi ini tergantung sellernya ya guys. So langsung aja kita masuk ke gambar yang pertama. Di sini kita diperlihatkan langsung oleh full looks dari si Gabutira new versionnya, yang dimana di sini tanpa stiker pun ini udah bener-bener cakep banget. Meskipun ada yang janggal guys, yaitu bagian matanya. Nanti bakal kita perlihatkan lebih jelas pas kita review si bagian kepalanya. Lalu kita next lagi aja ke gambar selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan runnernya yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 runner besar dan 1 runner kecil ini untuk bagian mukanya King Kyoryujin nanti. Kemudian kita next lagi aja. Nah, di sini kita diperlihatkan nih tampilan dekat dari si kepalanya si Gabutira ini, yang dimana tadi saya sudah bilang bagian matanya itu masih menggunakan stiker. Tapi di sini matanya sudah tercetak jelas gitu. Jadi mudah banget buat kalian yang mau nge-repaint. Ini bisa pakai kuas, bisa pakai marker, atau bisa pakai spray can atau airbrush juga bisa sih. Dan di sini warna silvernya pun menurut saya masih kurang oke. Jadi untuk silvernya ini kayaknya bakal saya repaint lagi. Jadi cuman masalah di warna silvernya aja sih. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini ada perbandingan dari Gabutira yang versi zaman dulu tuh 2013. Yang ini ada di belakang saya. Cuman kalau punya saya ini kan untuk gold version atau special versionnya, premium Bandai juga yang ini BTW. Dan di sini kita diperlihatkan untuk si Gabutira 2.0-nya, yang dimana lebih proporsional, lebih bulky juga dibandingkan sama yang versi lama tuh lebih kayak ayam, sumpah. Aneh banget sih. Ya memang sih rumornya T-Rex ini kan nenek moyangnya ayam kan, tapi ya nggak begini juga desainnya. Jadi kita next lagi aja. Nah, ini tampilan atas dari si Gabutira versi lama dan versi terbarunya, yang dimana lagi-lagi untuk versi terbarunya dia lebih panjang. Jadi kita next lagi aja. Nah, di sini ada artikulasi tambahan untuk bagian mulutnya. Jadi untuk si mulutnya ini dia ada 2 engsel. Yang pertama itu di bagian atas dan yang kedua di bagian bawah. Jadi untuk si mulutnya ini bisa membuka lebih lebar lagi. Kemudian kita next lagi aja. Di sini kita diperlihatkan untuk artikulasi kepalanya. Yang pertama itu dia bisa ke bawah. Lalu kita next lagi. Nah, ini artikulasinya dia bisa ke atas sejauh ini. Dan ini benar-benar lumayan jauh loh jangkauannya untuk kepala si Gabutira. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini untuk bagian si kepala dan ekornya dia bisa miring ke atas. Kok ke atas sih? Miring ke kanan maksud saya. Dan kalau misalnya miring ke kanan bisa, pasti miring ke kiri juga bisa. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini untuk pose pertama dari Gabutira yang memainkan artikulasi kepala dan ekornya ke atas seperti ini. Kayak seolah-olah tuh dia lagi mengaum gitu loh. Hyang, kayak gitu. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk pose keduanya, dia sedang mengaum lagi tapi mengarah ke musuhnya. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini ada perbandingan untuk si Tombo versi premium Bandai. Yang kiri itu versi regulernya yang saya miliki, dan yang kanan itu versi premium Bandai. Kalau misal kita lihat sekilas ini tuh nggak ada perbedaan, tapi kalau misal kita jeli banget untuk yang versi barunya, versi premiumnya ini, dia tuh lebih gelap lagi warnanya. Tapi lagi-lagi ya nggak terlalu jelas banget sih perbandingannya. Lalu kita next lagi aja. Nah, untuk kama kirinya ini yang paling saya suka guys. Jadi untuk yang versi terbarunya, untuk kama kirinya itu kuningnya lebih apa ya, lebih
kuning banget dibandingkan sama versi lamanya. Karena untuk lamanya dia ini lebih agak sedikit ke oranye kalau misal kalian jeli banget ngelihatnya. Dan untuk detailingnya sendiri lebih jelas untuk si versi premium Bandai-nya ini. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini untuk si papilonnya ada perbedaan warna yang dimana untuk versi premium dia lebih gelap dibandingkan dengan regulernya tuh dia lebih terang kayak gitu. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini untuk kepala King Oger kita juga mendapatkannya. Tapi untuk si kepalanya ini masih pakai stiker guys, bukan pre-painted. Kita lanjut lagi aja. Nah, ini untuk si Hachinya. Untuk yang sebelah kiri dia itu lebih agak doff gitu. Tapi untuk yang versi premium kayaknya ini lebih agak shiny sedikit gitu loh. Karena kalau kita lihat di sini untuk yang versi premium lebih terang sedikit warna hitamnya. Ini saya nggak tahu apakah karena pencahayaan atau memang partnya kayak begini gitu. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk muka dari si Kyoryujin-nya yang alhamdulillah banget ini udah pre-painted. Karena untuk warna merahnya ini pasti bakal susah banget kalau misal kalian paint guys, kecuali kalau pakai marker gitu. Tapi marker pun takutnya kan kayak bleber gitu loh. Jadi ya udah bagus banget dan saya bersyukur banget ini udah pre-painted. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini untuk tampilan belakang yang dimana si tombonya itu lagi hinggap di bagian ekor si King Kyoryujin ini. Dan kita next lagi aja. Nah, ini untuk posisinya atau si join female-nya untuk kita pasang si tombo dan bagian kakinya papilon itu. Kita next lagi aja. Nah, ini tampilannya kalau kita pasang si tombo dan si kakinya papilon. Jadi untuk kakinya papilon ini bisa kita simpan juga di sini, sedangkan papilonnya itu nyambung ke pedang. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini ada artikulasi tambahan yang dimana di sini tuh persis banget kayak artikulasinya Gao Kong dari Gao Ranger. Jadi memang untuk si Minipla sekarang pun itu udah kayak begini artikulasinya. Jadi ada dua engsel yang dimana engsel paling terluar itu bisa sampai keluar seperti ini. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini untuk bagian artikulasi tangannya jangkauannya jauh banget guys. Wah, gila sih, ini udah bukan 90 derajat lagi nih jangkauannya. Jadi dari bagian badan ke bagian ujung jarinya itu udah bukan 90 derajat lagi nih. Melainkan bisa agak mengerucut gitu loh. Jadi memang jangkauannya jauh banget sih ini. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini untuk si bahunya itu ada artikulasi untuk ke atas sejauh ini. Tapi sayangnya artikulasinya ini cuman ada satu engsel doang. Jadi untuk di bagian bahunya aja, bukan di bagian si daerah deket-deket siku gitulah. Kalau misal kayak One Tiger kemarin kan dia ada dua engsel gitu kan. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini untuk jangkauan lututnya lumayan jauh sih, ini bisa dibilang 90 derajat, dan bagian pahanya pun juga bisa maju meskipun nggak terlalu jauh lah jangkauannya. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk pose Kanzen King Kyoryujin-nya. Jadi semacam kayak lagi dansa begitu. Ya agak aneh sih jujur menurut saya, agak cringe gitu loh. Padahal kan kalau robot itu kayak gagah gitu kan, tapi kalau ini ya udahlah, bisa kalian lihat sendiri lah ya. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk pose sedang menyerang ya, menggunakan si pedang dari tombo dan papilon ini. Jadi artikulasinya nih udah bener-bener main banget di sini, beda sama versi Minipla Kyoryujin tahun 2013 yang ada di belakang saya ini. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk pedangnya. Ini sesuai banget di seriesnya sih, karena waktu itu si King Kyoryujin dia kayaknya nggak tahu cara megang pedang, jadi dia megangnya itu di ujung di sini. Yang dimana di foto selanjutnya kita diperlihatkan kalau si bagian telapak tangan King Kyoryujin itu bisa masuk ke bagian si ekornya tombo di sini. Jadi udah bisa pose persis kayak di seriesnya lah. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk stiker-stikernya yang cukup banyak. Jadi untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu bisa dipasang di foto selanjutnya di bagian sini, di bagian depan si bahunya. Kemudian kita lanjut lagi aja. Nah, ini untuk nomor 9 sampai nomor 20 itu kita pasang di foto selanjutnya di bagian belakangnya. Jadi untuk warna silvernya itu cuman di bagian depan aja, sedangkan untuk bagian belakangnya dia masih polosan kayak begini. Emang agak bangke sih ini Bandai. Kenapa nggak sekalian belakangnya gitu loh? Ini
persis banget kayak RKF guys, Rider Kick Figure yang waktu itu udah pernah saya review. Jadi yang prepaint itu cuman bagian depannya doang, sedangkan belakangnya masih polosan kayak begini. Aduh, jadi ini harus kita repaint lagi sih. Nambah kerjaan ini Bandai. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk nomor 33 itu digunakan di foto selanjutnya untuk ekor di warna silvernya di bagian atasnya. Kemudian kita next lagi aja untuk nomor 25 dan 26. Ini untuk di foto selanjutnya di bagian sinilah, di bagian kakinya sini. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk meninggikan si King Kyoryujin ini. Jadi di bagian atasnya, join female di atas kita lepas dan kita pindahkan ke bawah. Tapi kita lihat nih di foto selanjutnya nih. Nah, bisa kalian lihat sendiri, bagian kakinya nih aneh banget, kayak kelihatan ketinggian gitu loh. Jadi menurut saya lebih bagus kalau misal si join female yang atasnya itu tetap kita pasang di join female atas, karena ini bener-bener aneh banget. Nanti bakal saya coba deh kalau misal udah sampai barangnya, saya bakal coba untuk membandingkan pas si kakinya ini dipasang di join atas dan pas kita pasang di join bawah. Nanti bakal kita perbandingkan dan kita lihat sama-sama. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Ternyata akhirnya dia bisa bergabung dengan Stegochi dan Drissera versi lamanya. Ya, meskipun sayangnya saya di sini punyanya itu versi goldnya, tapi saya kan juga punya untuk si Parasagan dan ini yang hijau siapa sih namanya, lupa. Oh, Zakutor. Nah, Zakutor dan Parasagan ini saya kan punya yang versi normalnya. Terus ini si siapa nih namanya yang kungfu itu saya lupa. Itu juga punya yang versi regulernya. Jadi nanti bisa kita coba untuk menggunakan Parasagan, Zakutor, dan lain-lainnya selain si Drissera dan juga Stegochi. Tapi ada yang aneh guys. Kalau misal kita lihat di sini, tangannya itu terlihat lebih kecil. Tapi untuk panjangnya ini udah sesuai sih. Cuman saya kurang srek aja sama ukuran tangannya ini loh. Bener-bener agak kekecilan gitu kalau dibandingkan sama kepalanya si Gabutira ini. Kita next lagi aja. Nah, ini perbandingan untuk si Gabutira dalam mode robotnya yang versi 2013 dan versi yang terbarunya 2023 kemarin. Tingginya jauh banget, jadi maklum lah kalau misal kita lihat si Drissera dan si Stegochi-nya itu kekecilan. Tapi lagi-lagi untuk bagian kakinya saya lebih suka versi 2013 jujur aja. Untuk versi 2023 ini bagian kakinya saya kurang suka. Sumpah. Aduh, aneh. Kemudian kita lanjut lagi aja. Nah, ini dia untuk pose standarnya, pose default dari si Kyoryujin versi 2023-nya. Yang saya bilang tadi, tangannya ini agak kekecilan karena si bagian kepalanya Gabutira itu lebih gede gitu loh. Kita next lagi aja. Nah, ini ada pose untuk menyerangnya dari si Kyoryujin versi terbarunya ini. Kita next lagi aja. Nah, ini guys, ada fitur tersembunyi. Jadi di bagian telapak kakinya itu ada part yang seperti ini, yang dimana di foto selanjutnya kita disuruh buat nge-slide keluar, yang dimana di foto selanjutnya, nah ini kita diperlihatkan untuk si bagian telapak kakinya ini jadi apa ya, jadi rata gitu. Untuk bagian paling kanannya dengan bagian ini jari apa sih, kelingking kali ya, dengan jari kelingking kaki Gabutiranya itu. Jadi menurut saya ini cukup membantu, meskipun saya masih belum tahu nanti apakah bakal efektif atau enggak. Tinggal tunggu aja nanti untuk barangnya datang ke saya. Kita next lagi aja. Nah, ini mungkin foto terakhir dari si Kyoryujin 2023 dalam pose bisa dibilang ini mungkin finishernya kali ya. Nah, jadi untuk update-annya cuman segitu aja guys. Tapi menurut saya ini benar-benar ngebantu banget karena menjawab apakah si Gabutira ini bisa dipasangkan dengan yang versi Stegochi dan Drissera 2013 kemarin. Oh iya guys, ini ada sedikit info lagi nih, ini saya bacain aja ya. Jadi si autornya itu atau penulis si websitenya ini, dia bilang, saya telah menulis tentang berbagai cerita di balik layar tentang perkembangan tersebut. Namun saya juga mendengar banyak orang berkata saya juga menginginkan Stego Drissera. Kemudian si autornya ini, penulisnya ini, dia bilang lagi, ini belum benar-benar selesai. Tapi jika semuanya berjalan lancar, saya mungkin bisa memberi Anda laporan tindak lanjut. Ini mungkin kayak update-annya kali ya.
Jadi itu dia, sampai jumpa lagi di ulasan berikutnya. Atau lebih tepatnya, blok Neji Ranger akan diterbitkan mulai pukul 12 setelah ini. Oh, ini tuh kayak dia ngasih tahu kalau setelah info ini bakal ada info Shodo Super Neji Ranger, yaitu musuhnya dari si Mega Ranger. Yang dimana untuk Shodo Super Mega Ranger ini jujur saya kurang tertarik ya. Jadi saya belum ngambil sampai sekarang. Jadi untuk Shodo Super Mega Ranger dan Neji Ranger ini kayaknya nggak bakal saya review, kecuali nanti kalau saya ketemu harga murah atau ada yang minjemin. Yaudah guys, kayaknya untuk bincang Minipla updatean dari si Kyoryuger ini sampai segini dulu aja. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review yang lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Thank you sudah menonton sampai akhir. Ciao!